Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat seluruhnya. Kembali saya memperkenalkan diri di video kali ini. Nama saya Javieri Pratama, seorang Glide Certified Expert resmi dari Glide Apps. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video seri tutorial pemula bagi yang berminat untuk membuat aplikasi tanpa coding menggunakan Glide Apps. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan secara umum apa saja menu-menu utama yang digunakan di Glide Apps. Jadi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, saya sangat sarankan untuk menonton dulu video sebelumnya agar mengerti secara gambaran besar fungsi-fungsi apa yang ada di Glide Apps. Pada video kali ini, seperti yang saya bilang, seperti yang dilihat di judul, kita akan fokus untuk membahas seperti apa cara menggunakan data di Glide Apps. Nah, kita pergi menuju data yang ada di sini ya. Setiap aplikasi pasti tidak akan terlepas dari yang namanya data. Dan data yang ada di dalam aplikasi itu sifatnya adalah database. Nah, database ini berbeda tidak seperti spreadsheet maksud saya. Jadi kalau database biasanya hanya mengandalkan kolom dan baris. Jadi dia biasanya strukturnya jelas. Ada kolomnya apa dan barisnya apa. Sedangkan untuk tabel biasa yang ada di spreadsheet, biasanya kita bisa menggabungkan 3 kolom jadi satu ya dengan fitur merge gitu ya. Menggabungkan beberapa baris jadi satu, merge gitu. Kemudian kita tampilkan secara visual. Namun database berbeda. Database ini memang fungsinya adalah untuk menyimpan baris dan kolom. Nah, maka dari itu teman-teman yang baru pertama belajar database, nah, insya Allah akan bisa melihatnya. Oke, tidak berlama-lama lagi ya. Saya sudah menyiapkan struktur database yang insya Allah akan kita gunakan di video ini. Database ini saya rancang yang biasa digunakan untuk aplikasi database inventaris. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa lihat ya. Di sini saya sudah sediakan 5 tabel yang insya Allah akan kita coba pindahkan ke Glide Apps. Dan masing-masing tabel memiliki nama kolom yang diikuti di bawah judul tabelnya. Langsung saja ya, kita fokus untuk tabel pertama yaitu tabel user. Nah, tabel user ini Glide Apps biasanya setiap kita membuat aplikasi baru, maka tabel user ini langsung sudah tersedia. Dan tabel user ini merupakan tabel yang wajib harus ada di aplikasi. Kalau aplikasinya menggunakan sistem login dan menghimpun pengguna, maka wajib. Memang ada beberapa kasus tabel user ini tidak diperlukan. Tapi bisa dikatakan 90% lah tabel user ini sangat dibutuhkan untuk membuat aplikasi. Langsung saja ya. Di tabel user kita butuh nama kolom row ID. Primary key ini kita bisa tambahkan dengan cara klik tambah di sini. Kemudian kita klik tipe kolomnya dan kita cari aja row ID. Sorry. Ya, ini dia row ID. Kita klik save. Kemudian terlihat dia secara otomatis akan meletakkan row ID sebelah kiri. Dan kita bisa lihat apa fungsi row ID ini ya. Ketika kita tambah baris, dia secara otomatis akan memberikan nilai yang unik di masing-masing baris. Hal ini berfungsi sebagai apa? Nah, bagi yang belum tahu apa itu primary key ini bagian penting dalam database yang berfungsi sebagai identifikasi baris yang nanti akan saya jelaskan ke depan. Oke, mungkin ini kita hapus saja dulu. Dan kita masuk ke kolom kedua, first name. Nah, ini saya secara default
sudah otomatis name, namun saya ingin dipisah, ada first name. Biasanya secara supaya rapi, saya harus membuat folder di dalam kolom. Nah, Glide Apps sudah memiliki fitur untuk mengelompokkan kolom seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Nah, kemudian kita bisa edit ini menjadi first name. Oke, langsung saja kita boleh duplikat ini. Ya, selain kita belajar bagaimana membuat database, kita juga belajar bagaimana supaya membuat kolom secara cepat ya. Jadi kita hanya duplikat saja. Sehingga tidak banyak yang perlu kita edit. Tipenya masih teks dan save. Oke, kemudian kita butuh email ya. Nah, ini sudah ada, cukup kita edit saja. Kita tambah supaya terlihat rapi. Kemudian foto juga sudah ada. Kita tambah saja, kita edit. Dan tipenya merupakan image. Oke, save. Kemudian ada peran. Nah, ini juga sudah ada role. Kita tambah saja basic info role dan tipenya masih teks. Ya, kita lanjut ya. Kemudian ada status. Nah, status ini isinya biasanya aktif atau tidak aktif. Nah, kita akan menggunakan yang namanya boolean. Nah, yang belum tahu apa itu boolean, boolean itu adalah data tipe basic yang sifatnya centang ya, dan nilainya itu adalah true atau false, benar atau salah. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman seluruhnya ya, bahwa kolom yang saya tambah ini merupakan kolom dengan tipe basic. Nah, saya sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa kolom tipe basic ini adalah kolom-kolom yang sifatnya editable atau sifatnya input, bisa diedit, yang bisa diinput. Oke, kemudian ada tanggal login ya. Nah, ini kita bisa duplikat saja biar saya tidak perlu mengetik basic infonya. Tanggal login. Nah, teman-teman sudah tahu ya. Kalau dia tanggal artinya kolomnya tipenya basic dan date and time. Dan masih banyak ya tipe kolom basic yang ada dan bisa dipilih. Nah, di sini ketika kita pilih date and time, nah ada beberapa pilihan seperti apa data ditampilkan. Oke, kita cukup gunakan yang bawaan saja. Oke, kemudian, nah ini saya ingin membuat sebuah kolom namanya full name. Full name itu merupakan gabungan dari first name dan last name. Saya bisa tambah di sini, klik saja, langsung duplikat. Kemudian kita ganti ini full name. Dan kita di sini akan menggunakan computed column. Computed column adalah kolom-kolom yang fungsinya adalah seperti rumus ya. Dia akan otomatis mengambil referensi dari kolom-kolom yang lain. Nah, saya bisa buat sebuah template terlebih dahulu 1 spasi 2. Ini boleh juga A spasi B. Yang penting replacementnya menunjukkan. Nah, ini A, tolong diganti dengan kita pilih basic info first name. Ya, paham ya? Terlihat di sini basic info adalah sebelum garis miring yang sudah kita tentukan untuk pengelompokan tadi. First name. Kemudian B ganti dengan last name. Nah, ini kenapa tetap gabung ya? Ya, karena dia hanya menampilkan first name saja. Coba kalau kita pisah. Oke, kita namanya di sini. Oke, dia akan menjadi gabungan. Oke, kita lanjut untuk tabel inventaris. Nah, di tabel inventaris ini
kita mesti menambah tabel baru. Nah, caranya klik di sini, kemudian blank table. Ya, kita tunggu. Ya, kita buat inventaris. Nah, inventaris ini juga butuh row ID seperti biasa. Row ID, save. Kemudian nama produk, nama inventaris maksudnya mungkin. Basic info inventaris. Oke. Kemudian kita juga butuh dia kategori apa. Kategori. Kemudian kita butuh fotonya juga. Kita duplikat saja dan kita ganti ini dengan image ya, basic kolom. Kemudian kita butuh kolom harga. Nah, kita tambah. Nah, ini sifatnya masih editable ya, kolom-kolomnya. Harga beli ya. Kemudian kita gunakan tipe kolomnya adalah, teman-teman sudah bisa tebak ya, number, karena inputan dari harga pasti angka. Coba kalau kita input di sini harga misalnya 10 juta. Nah, teman-teman bisa lihat ya, formatnya memiliki angka desimal 2 di belakang koma. Maka kita bisa edit seperti apa format kolomnya. Precision ini desimal, kita ganti jadi 1. Kemudian use group separator bisa terlihat ya, ini pemisah ribuannya. Kemudian ini biar saja unit kita tambah RP. Ya, RP nggak mungkin dong di belakang, kita pastikan dia di depan. Display units after number kita hilangkan centangnya, klik save. Oke, sudah terlihat bagus ya. Nah, ini kita hapus saja dulu. Kemudian quantity. Nah, quantity ini jumlah stok. Nah, jumlah stok ini nanti akan saya tambahkan karena dia bersifat computed column berdasarkan tabel inventaris masuk dan tabel inventaris keluar. Nah, kita sediakan dulu nama-nama tabelnya. Kita lanjut ke tabel kategori ya. Kemudian kita tambah di sini saja kategori. Di sini kita butuh row ID juga. Kita cepatkan saja ya. Kemudian kita butuh nama. Nah, biasanya saya sering membuat pengelompokan seperti ini dan simple saja ya kategori ya. Cukup 2 kolom utama saja. Kemudian kita tambah tabel inventaris masuk. Nah, kita tambah lagi tabel inventaris masuk. Inventaris masuk. Di mana ada primary key juga, row ID. Nah, ini adalah inventaris ID. Nah, jadi ini nanti isinya adalah inventaris ID yang akan saya jelaskan nanti dan nama inventarisnya. Jadi setiap ada inventaris masuk, tabel inventaris masuk ini akan senantiasa bertambah terus barisnya. Oke, setelah itu kita masuk ke tabel inventaris keluar. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau langsung ke bagian selanjutnya dari video ini, boleh skip langsung menyesuaikan saja ya. Dan bagi teman-teman yang merasa penjelasan saya lambat, juga bisa gunakan fitur mempercepat video. Nah, kita tambah tabel inventaris keluar, row ID, kemudian ada inventaris ID. Oke. Tunggu, di sini saya nambah basic info. Enggak ya? Oke, kita upayakan konsisten. Nah, oke, saya kurang satu. Di sini kita butuh namanya number, tipe number, quantity. Jadi ketika
ada barang masuk, tentu kita butuh barang apa untuk sementaranya ya gitu ya. Kemudian jumlahnya berapa. Kemudian inventaris yang lain misalnya nama barangnya apa, kemudian jumlah yang keluar berapa gitu ya. Oke, saya rasa sudah tersedia semua tabel, dimulai dari user, inventaris, kategori, inventaris masuk dan keluar. Oke, kita tambah dulu beberapa contoh inventaris. Inventaris or misalnya, kemudian ada bangku, meja, dan mikrofon. Nah, kemudian kategori ini kita buat misalnya ada elektronik, kita tambah mebel itu. Nah, ini kita bisa gunakan deskripsi biasa. Oke, kemudian inventaris masuk, nanti kita akan coba. Nah, pada tabel inventaris, teman-teman bisa lihat di sini ya, saya membuat kategori. Kategori ini harusnya memiliki isian berdasarkan tabel kategori yang kita buat. Dan perlu digarisbawahi, kategori yang di sini saya akan gunakan kategori ID-nya. Jadi misalnya kategori ini pada baris elektronik kita ingin mengambil row ID-nya. Kita copy ke inventaris. Kemudian kita pilihlah mana inventaris yang memiliki kategori elektronik. Kita pilih monitor ya, elektronik, kemudian mikrofon elektronik. Dan ini nanti teman-teman ketika menginput ID ini bukan menginputnya dari tabel ini ya. Ini saya hanya menunjukkan sebagai contoh saja. Teman-teman bisa melakukan ini nanti ketika di tampilan layout. Nah, namun saya ingin menampilkan seperti apa cara kerja database ini dulu. Kemudian ya, kita lihat kategori di sini ada mebel. Nah, ini kita bisa gunakan ID-nya, kembali ke inventaris, dan kita berikan kategori yang sesuai. Bangku dan meja merupakan mebel ya kategorinya ya. Nah, ada satu hal yang penting. Nah, ini bagian yang mesti dicatat oleh teman-teman, harus diperhatikan. Kita ingin memberikan relasi kepada tabel inventaris ke tabel kategori. Relasi yang dimaksud ini adalah kita ingin tahu kadang di tampilan inventaris ini monitor itu kategorinya apa. Nggak mungkin dong kita lihat bahwa monitor itu kategorinya PEV, GQ, dan lain sebagainya. Kita harus tahu ini kategori ID ini merupakan nama kategorinya apa. Maka kita perlu menambah kolom relasi. Caranya, kita klik tambah. Nah, ini terserah mau taruh di mana kolomnya. Kita buatlah misalnya relation, nama kolomnya, to kategori. Untuk penamaan bebas ya teman-teman. Kita pilih kolom namanya relasi, relation. Kita klik, kemudian perhatikan di sini konfigurasinya. Bahwa kita akan merelasikan kategori ID ke tabel kategori ID-nya gitu ya. Dan kita bisa lihat langsung bahwa dia secara otomatis menampilkan data kategori yang
bersangkutan gitu. Kemudian ada pilihan nih, ini bagian yang juga mesti dipahami. Apakah satu baris nama inventaris ini memiliki banyak kategori? Misalnya, monitor, apakah ada banyak kategorinya? Tergantung kita menentukan kategorinya. Kalau dalam hal ini, saya membuat kategori ini menentukan bahwa nama inventaris harus hanya relate ke satu kategori saja. Jika hanya relate ke satu kategori saja, maka ini tidak perlu dicentang. Oke? Save. Nah, dan setelah kita memiliki kolom relasi ini, kita ingin mengambil data yang ada di dalam baris kategori ini. Ya, ini saya contohkan dulu, mungkin saya edit dulu. Ini elektronik. Ini deskripsi mebel. Biar teman-teman bisa lihat seperti apa implementasinya. Nah, saya ingin tahu monitor ini kategorinya apa ya, walaupun dia menampilkan ya ini, oh ini udah tahu ini elektronik. Cuman kan di dalam tabel kategori kita ingin tahu monitor ini kategorinya, nama kategorinya apa dan deskripsi kategorinya apa. Maka dari itu kita bisa menambahkan kolom lookup. Lookup ini seperti kaca pembesar ya, dan melihat baris data. Dan kita ambil relation to kategori name. Nah, kita bisa buat di sini nama kategori. Ya, artinya saya ingin mengatakan kepada kolom ini, tolong carikan ID ini di tabel kategori, ya. Apa nilai yang berada di nama kategori? Mohon dipahami ya. Kalau misalnya kurang paham, boleh diulang-ulang videonya. Dan saya ingin menampilkan juga kategori ini memiliki deskripsi apa. Nah, maka dari itu saya cukup menggunakan kolom yang sama, duplikat, dengan tipe lookup. Kita ubah jadi deskripsi kategori. Dan saya ingin melihat data yang ada di dalam tabel kategori deskripsi. Oke. Maka akan tampil sebuah kolom yang menampilkan deskripsi dari kategori. Nah, fungsi inilah yang saya maksud merelasikan antar tabel. Oke, paham ya? Kita lanjut ke kategori. Nah, di kategori saya ingin merelasikan juga antara kategori ke inventaris. Maka sama, kita tambah nama kolomnya relation to inventaris. Tipe kolomnya kita cari saja ya. Dia sebenarnya ada di sini. Nah, ini ya. Klik relation, kemudian apa yang antara tabel ini kolom mana yang memiliki relasi ya? Pastinya row ID ke tabel inventaris. Apakah row ID ini? Bukan, karena ini row ID milik inventaris ya. Inilah row ID dari kategorinya. Dan ini harus kita pahami lagi. Apakah satu kategori bisa memiliki banyak item inventaris? Bisa, teman-teman. Kita klik match multiple, artinya secara relasi satu baris kategori ini memiliki banyak nilai item inventarisnya. Mudah-mudahan teman dapat dipahami ya. Oke, kita lanjut ke inventaris masuk.
Nah, di sini juga sama. Ketika penambahan inventaris, kita akan menentukan inventaris mana yang masuk. Nah, dalam hal ini, inventaris yang saya inginkan itu adalah inventaris yang sudah tersedia di sini. Nah, untuk penambahan inventaris baru yang tidak tersedia, nah nanti kita bisa saja membuat fungsi di tampilan layout untuk menambah jenis inventaris, apa namanya? Nama inventarisnya. Nah, inventaris masuk ini kita contohkan inventaris ID, kita ambil monitor ini misalnya di inventaris ID. Nah, sama seperti tadi, kita tambah kolom relasi into inventaris. Kita tipenya relation. Kemudian tolong ambil relasi antara inventaris ID ke tabel inventaris row ID-nya. Nah, ke row ID tabel inventarisnya. Nah, apakah satu baris ini memiliki banyak item inventaris? Nah, tidak. Kita menggunakan single relation saja. Nah, kemudian quantity, nanti misalnya ketika aplikasinya di tampilan layoutnya kita tambah ada 10 monitor yang masuk, misalnya. Maka 10 inilah yang akan kita gunakan sebagai penambahan stok yang saya maksud tadi. Oke, kita lanjut di bagian inventaris keluar. Bagian inventaris keluar sama. Misalnya kita mengambil ID dari mikrofon, kita masukkan ke sini, gitu ya. Kemudian kita tambah relasi, relation to inventaris. Oke. Apa tipenya relation? Tolong ambil inventaris ID mengacu ke row ID-nya tabel inventaris. Apakah dia single atau multiple relation? Tidak. Maka dari itu save. Oke, sama seperti tadi. Nah, ini kita butuh namanya ya. Maka kita bisa menampilkan nama inventaris. Nah, gunakan lookup. Tolong perlihatkan di relation tabel inventaris tadi yang sudah terrelasi, apa sih nama inventarisnya? Oke, monitor. Kita taruh di sini aja. Begitu juga di sini kita minta tambahkan kolom, nama inventaris. Tolong lihatkan menggunakan kolom tipe lookup pada tabel yang terrelasi dengan tabel ini di inventaris, di namanya, nama inventarisnya. Oke, dia akan mengambil nama di relasi ini. Oke, sejauh ini mudah-mudahan tidak pusing ya teman-teman ya. Jadi intinya relasi ini memberikan kemungkinan pada kita untuk mengambil data dan membuat relasi antar tabel. Oke, sekarang terakhir yang belum kita tambahkan yaitu melihat quantity ya, tabel inventaris atau stok pada tabel inventaris. Nah, pada tabel inventaris ini kita juga perlu membuat relasi ke tabel inventaris masuk dan tabel inventaris keluar. Sudah terbayang teman-teman? Jadi kita harus membuat relasi antara inventaris antara tabel inventaris ke inventaris masuk dan inventaris keluar.
Oke, kita tambah saja, duplikat saja ini. Tuh, inventaris masuk. Maka caranya adalah ambil ID yang ada di inventaris ini. Nah, di inventaris masuk, di bagian inventaris ID. Paham ya? Oke, apakah memungkinkan di tabel inventaris masuk ini bisa menambah nama inventaris yang sama? Bisa, maka dari itu ini kita buat match multiple. Ngerti nggak? Maksudnya begini ya, di baris pertama ini ada monitor ya. Ya, inventaris masuk ini kan bisa saja ketika aplikasinya berjalan, itu monitornya nambah lagi gitu. Nah, jadi itulah yang saya maksud multiple relation. Oke, jadi ada dua. Nah, bisa kita lihat langsung datanya di dalam sini. Oke, to inventaris masuk relasinya juga sudah terbuat. Sekarang kita lanjut membuat relasi to inventaris keluar. Oke. Di inventaris keluar ini yang mesti direlasikan adalah row ID dari baris inventaris ini, kemudian direlasikan di tabel inventaris keluar pada kolom inventaris ID di inventaris keluar. Oke, dan sama match multiple. Kemungkinan di tabel inventaris keluar, row ID-nya microphone ini bisa ditambah terus-menerus. Ya, begitu. Ya, kita sudah mendapatkan nilai inventaris masuk, bukan nilai, relasi inventaris masuk dan inventaris keluar. Nah, sekarang saya ingin tahu ketika monitor ini masuk, saya ingin tahu jumlahnya. Nah, ada kolom satu lagi namanya roll up. Roll up, ya, ini fungsinya untuk mengetahui jumlah perhitungan yang tersedia di dalam satu kolom. Nah, saya contohkan begini aja. Jumlah inventaris masuk, ya. Kita pilih tipe kolomnya roll up. Oh, di sini belum ada ya. Kita pergi ke computed column roll up. Nah, maka kita ambil relasi inventaris masuk, kita hitung kuantitinya. Dan quantity ini akan dihitung dengan summary-nya. Kalau count berarti kita menghitung berapa barisnya. Kalau count unique, hitung yang uniknya di dalam satu kolom quantity ini. Tapi dalam hal ini tujuan kita adalah menghitung jumlah sum. Nah, kita bisa lihat di sini 10 ya. Kita jadikan 1 tanpa desimal. Kemudian ini mungkin satuan buah begitu ya. Save. Paham nggak teman-teman? Kita lihat di inventaris masuk monitor ini kuantitinya 10 untuk baris pertama. Jika baris kedua diisi 5 begitu. Nah, sudah terbayang apa yang yang berada di inventaris ini? 15. Oke, paham ya sampai di sini ya. Dan jika ada penambahan baris lagi, misalnya untuk inventaris bangku. Nah, kita ambil row ID bangku, inventaris masuk, kita pasang T di sini. Ini 3. Kemudian masuk lagi inventaris bangku. Di sini ada 7. Nah, terbayang nggak di inventaris ini memiliki berapa untuk bangku? 10 buah. Paham ya?
Nah, begitu juga kita ingin melihat barang keluar, jumlah barang keluar. Kita masuk ke jumlah inventaris keluar. Kita tambahkan ya. Ambil relasi di dalam tabel inventaris keluar. Nah, jadi syaratnya supaya roll up ini bisa mengkalkulasi tabel yang terrelasi, ya kita harus buat relasi dulu ya. Pilih quantity, kemudian kita ambil perhitungannya. Oh, sorry. Nah, ini kenapa tidak muncul summary-nya? Nah, ini karena tipe teks. Karena tipe kolomnya masih teks. Nah, kita save aja dulu. Kita rubah pada inventaris keluar, tipe kuantitinya merupakan number. Nah, supaya bisa dideteksi oleh kolom roll up ini bahwa itu angka summary. Oke. Nah, misalnya kalau di inventaris keluar mikrofon ini ada keluar 5 gitu. Nah, di sini harusnya kita buat juga mikrofon. Sorry, kita ambil mana mikrofon? Ini tahu ID-nya. Misalnya 2. Itu ya. Nah, pada inventaris ini kita lihat sudah memiliki data kolom jumlah inventaris masuk untuk masing-masing nama inventaris dan jumlah inventaris keluar. Nah, bagaimana kita cara mendapatkan stok? Ya, caranya jumlah inventaris masuk dikurang jumlah inventaris keluar. Nah, disinilah kita butuhkan kolom computed column yang bernama math column. Nah, di sini kita bisa membuat rumus matematika. Di sini cukup simple saja. Kita buat masuk gitu ya. Dikurang keluar. Secara otomatis dia akan mapping kepada kolom-kolom yang memiliki nama yang persis gitu ya. Dan ini juga masih bisa dirubah. Kita pilih masuk ke jumlah inventaris masuk, keluar ke jumlah inventaris keluar. Precisionnya kita atur lagi, grup separator boleh. Ini kita tambah spasi 2. Nah, sudah terbayang ya teman-teman ya. Kita lihat di sini mikrofon tadi ada masuk 20 buah. Kemudian ternyata di data inventaris mikrofon juga ada keluar 5. Maka dari itulah kenapa mikrofon memiliki stok 15. Oh, ini lupa kita buat nama kolomnya adalah quantity atau stok. Bisa seperti itu. Oke. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk diketik saja di kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.